Hari itu, seorang miliuner terlihat sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk anak pertamanya yang bernama Nicholas. Pokoknya acara itu dibuat semegah mungkin karena tamu undangannya berasal dari kalangan konglomerat. Namun di tengah kebahagiaan, si ayah malah terlihat murung, seakan-akan tak menikmati semua hasil kerja kerasnya. Singkat cerita, puluhan tahun kemudian, Nicholas tumbuh dewasa dan melanjutkan kerjaan bisnis ayahnya. Hartanya sendiri sudah melewati angka 100 triliun. Namun anehnya, semua kekayaan itu sepertinya hanyalah angka di rekening. Kehidupannya berjalan sebagaimana pimpinan perusahaan pada umumnya. Bahkan walaupun hari ini dia berulang tahun, Nicholas memilih untuk tak merayakannya sama sekali. Bagi kebanyakan orang, ulang tahun adalah hari yang dinanti-nantikan karena mereka akan mendapatkan hadiah ataupun barang-barang yang selama ini didambakan. Namun tidak dengan Nicholas. Sejak kecil dia sudah mendapatkan semua yang diimpikannya. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya hari itu adalah undangan makan siang dari seseorang bernama Seymour Butts. Requesting to have lunch with you. I tried to assure him that you were very busy. Cancel my lunch, make a reservation to City Club for me. Conrad, what is... Ya, ternyata Seymour Butts adalah nama samaran yang adiknya sering gunakan. Nama aslinya adalah Conrad. Dan bisa kalian lihat, walaupun keduanya saudara kandung, tapi sikapnya benar-benar berbeda. Lucunya lagi, Conrad adalah mantan pecandu narkoba. Saking parahnya, dia sampai harus dikirim ke London untuk rehabilitasi. Makanya ini pertama kalinya mereka bertemu sejak sekian tahun lamanya. Nah, maksud kedatangan Conrad tak lain untuk memberikannya hadiah, berupa sebuah undangan untuk mengikuti program hiburan bernama CRS. Call that number. Why? It's an entertainment service. An escort service? Awalnya, Nicholas mengira CRS adalah tempat jual beli obat-obatan terlarang, terus dilabeli dengan kata hiburan. Namun Conrad berjanji ini adalah sesuatu yang berbeda. Pokoknya jika tak ingin menyesal, undangan itu tak boleh dia sia-siakan. Sebagai penutup dari pertemuan tersebut, Conrad diam-diam sudah menyiapkan kejutan lainnya. I hate surprises. Happy birthday to Happy birthday to you. Setelah bekerja seharian, Nicholas pulang ke rumah yang luasnya bak istana. Tapi uniknya rumah sebesar itu ternyata cuma dihuni oleh 2 orang. Dia dan pembantu setianya yang bernama Ilsa. Nicholas sebenarnya pernah berumah tangga dengan 2 wanita yang berbeda. Sayangnya, kedua upaya tersebut kandas di tengah jalan. Walau demikian, mantan istrinya yang terakhir bernama Elizabeth masih menjaga silaturahmi dengan menanyakan kabarnya. Happy birthday, Nikki. 11:40. Connie asked me the same thing today. Connie, really? Di tengah telepon kita diberitahu salah satu alasan mengapa Nicholas sangat membenci ulang tahun. Ternyata karena ayahnya bunuh diri tak jauh dari tanggal kelahirannya. Motif dari aksinya itu sendiri masih menjadi misteri bagi semua orang. Keesokan harinya, Nicholas terlihat habis rapat di luar kantor. Kebetulan sekali di lobi gedung tersebut terdapat semacam papan pengumuman yang menjelaskan kalau perusahaan CRS kini sudah hadir di kotanya. Lebih tepatnya berada di lantai 14 pada gedung tersebut. Karena penasaran, ia pun segera naik ke atas untuk mencari tahu apa sebenarnya hadiah yang Conrad berikan padanya kemarin. Exactly how this works. My brother sent me this Here card. we go. Karena baru dibuka, kantor itu sepertinya masih dalam tahap beres-beres. Pemandangan ini langsung membuat Nicholas merasa CRS hanyalah sebuah perusahaan abal-abal. Apalagi ilmuwan yang menanganinya bernama Feingold terlihat kurang profesional karena melayani kliennya sambil makan. Anehnya lagi, untuk mengikuti program hiburan tersebut, mula-mula ia diwajibkan mengisi berbagai kuesioner. Tentu saja hal itu membuat Nicholas semakin bingung sampai mempertanyakan produk apa yang sebenarnya perusahaan ini tawarkan. What is this for? What are you selling? It's a game. A game. Humor me with specifics. Intinya, CRS menawarkan sebuah permainan yang didesain khusus untuk setiap pesertanya. Jika memang Nicholas ingin bergabung, ia harus mengikuti berbagai tes, mulai dari psikologi, fisik, dan sebagainya. Mendengar hal itu membuat rasa penasarannya semakin memuncak, sampai akhirnya memutuskan untuk mengikuti semua tes yang diberikan.
Awalnya dia pikir ini hanya memakan waktu 1-2 jam, tapi ternyata sebaliknya. Sampai-sampai Nicholas harus membatalkan semua pertemuannya hari itu. How much longer is this gonna take? Shouldn't be long. Is this thing in? Di penghujung hari, Nicholas diminta untuk menandatangani sebuah kontrak. Perusahaan CRS berjanji akan menggratiskan semua biayanya jika dia tidak puas dengan hasilnya. Tapi uniknya, Dr. Feingold bilang sampai hari ini tak satupun orang yang merasa demikian. Sekali lagi, Nicholas mengira itu semua hanyalah bualan semata. Namanya juga pegawai, pasti dia akan membesar-besarkan perusahaan tempatnya bekerja. Namun hari itu, selepas main tenis di salah satu klub elit, Nicholas tak sengaja menguping pembicaraan 2 orang miliuner yang sedang membahas soal CRS. Karena penasaran, ia pun coba berkenalan dengan mereka. Siapa tahu bisa dapat bocoran soal permainan macam apa yang sebenarnya CRS tawarkan. Talking about CRS. What is it? Kedua miliuner ini tak bisa memberikan jawaban pasti. Karena sesuai perkataan Dr. Feingold tadi, setiap orang akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua sangat puas dengan jasanya. Sayang sekali, permainan itu hanya berlaku sekali seumur hidup. Dan sebelum berpisah, orang ini cuma bisa berpesan kalau CRS telah mengubah hidupnya. John, chapter 9, verse 25. As I was blind, now I can see. Sampai hari ini, Nicholas belum bisa menentukan apakah ingin ikut bermain atau tidak. Namun tak lama kemudian, pihak CRS menelpon dan mengabarkan kalau berdasarkan hasil tesnya, dia tak bisa mengikuti permainan ini. Tentu saja kabar itu sontak membuatnya semakin penasaran. Sampai-sampai memberanikan diri untuk nelpon Conrad buat basa-basi menanyakan kok bisa permohonannya ditolak. Nah, anehnya di penghujung hari, begitu sampai rumah, Nicholas malah dikejutkan oleh sesuatu. Walaupun itu cuma boneka, tapi anehnya seseorang menggeletakkannya di sana persis seperti posisi dari mendiang ayahnya ketika habis bunuh diri. Nicholas coba membawanya masuk ke rumah, namun disinilah ia menyadari kalau di mulut boneka itu terdapat sesuatu yang begitu dibuka ternyata berisikan sebuah kunci. Apakah ini menandakan permainan telah dimulai? Jika demikian, buat apa kunci tersebut? Nicholas sempat berasumsi, jangan-jangan di dalam boneka itu masih ada petunjuk lainnya. Makanya tadinya dia ingin mencongkelnya menggunakan pisau. Tapi tiba-tiba... Loaded millionaire fat cat like you. Are you going to spend the rest of the evening prying at that clown's mouth? I'm here to let you in on a few ground rules. Ya, acara TV yang dia tonton setiap malam tiba-tiba berinteraksi dengannya. Bahkan seakan-akan bisa memantaunya secara langsung. Si pembawa acara cuma ingin menyampaikan kalau permainan telah dimulai. Kunci itu adalah petunjuk pertamanya dan harus Nicholas bawa kemana saja. Di lain sisi, karena tak berhenti bertanya bagaimana caranya CRS bisa memantau gerak-geriknya, membuat si pembawa acara tak punya pilihan selain memberitahukan kalau di balik boneka tadi ternyata terdapat sebuah kamera pengintai. Write this number down. Congratulations on choosing CRS. Singkat cerita, keesokan harinya Nicholas harus berangkat keluar kota untuk urusan bisnis. Kejadian semalam membuatnya merasa was-was, mempertanyakan kira-kira kemanakah arah permainan ini. Setiap orang yang dia lihat menimbulkan kecurigaan di hatinya. Bahkan ketika salah satu penumpang tak sengaja menjatuhkan gantungan kunci berbentuk badut, ia langsung mengira jangan-jangan ini petunjuk selanjutnya. Salah satu pengunjung bandara tiba-tiba tak berhenti menatapnya. Nicholas kembali mengira itu adalah sebuah kode. Padahal orang itu cuma ingin memperingatkan jika tinta pulpennya telah bocor. Yang jadi pertanyaan, apakah itu sebuah kebetulan? Soalnya pulpen itu berasal dari CRS. Anehnya lagi, ketika Nicholas membersihkan nodanya di kamar mandi, tiba-tiba salah satu pengunjung minta tolong dengan alasan kehabisan tisu. Namun karena merasa tak ada waktu untuk meladeni semua permainan ini, ia pun memilih untuk meninggalkannya begitu saja. Singkat cerita, Nicholas pun tiba di kota Seattle. Kunjungannya ke sana tak lain untuk memecat salah satu direktur perusahaannya yang dianggap tak mampu mencapai target yang telah diberikan.
Sang direktur yang bernama Baer terlihat tak terima akan keputusan tersebut, tapi mau bagaimana lagi. Namun saat Nicholas ingin mengeluarkan dokumen pemecatannya, tiba-tiba kopernya tak bisa dibuka sama sekali. Padahal saat di bandara tadi aman-aman saja. Awalnya ia mengira mungkin inilah fungsi dari kunci kemarin, tapi ternyata... My lawyers will be in touch with you. Permainan ini membuat Nicholas semakin gelisah. Makanya malam itu dia ingin bertemu Conrad untuk menanyakan beberapa hal. Tapi orang yang dicari tak kunjung datang. Kacaunya lagi saat asik menunggu, salah satu pelayan malah menumpahkan minuman ke bajunya. Dan bukannya merasa bersalah, si pelayan bernama Christine malah meledek sikap Nicholas yang dianggap terlalu berlebihan. Sang manajer yang tak terima dengan sikapnya langsung turun tangan dan memutuskan untuk memecatnya. Clean out your locker. What? You heard me. If you're not too uncomfortable, will this table suit you for a complimentary meal? Nicholas pun berpindah meja, tapi baru juga duduk, tiba-tiba salah satu pegawai sudah memberinya lembar tagihan yang begitu dibuka, ternyata berisikan sebuah petunjuk baru. Nicholas sepertinya tak punya pilihan selain mengikuti isi dari pesan tersebut, yang ternyata memintanya untuk berbincang dengan pelayan yang dipecat tadi. Tapi tentu saja begitu ditemui, Christine yang masih kesal langsung menolak ketika diajak berbincang. Kocaknya di tengah jalan, mereka tiba-tiba berpapasan dengan seorang kakek yang sedang sekarat. Alhasil, keduanya pun terpaksa bekerja sama demi menyelamatkan nyawanya. Don't stand there, get help. Police! Syukur saja ada polisi di dekat sana sehingga bantuan medis bisa segera tiba di lokasi. Nah, masalahnya untuk memastikan kejadian tadi bukan akibat kecelakaan dan sebagainya, Nicholas maupun Christine dipaksa ikut ke rumah sakit sambil mengisi formulir pernyataan bahwa bukan mereka yang menyebabkan kejadian tadi. Nicholas terlihat sangat kesal, namun tak punya pilihan selain mengikuti semua instruksi tersebut. Dan kocaknya, begitu sampai di rumah sakit, tiba-tiba... Nicholas pun coba menjelaskan ke Christine kalau dia sedang mengikuti sebuah permainan dan kemungkinan besar ini ulah mereka. Tapi tentu saja ceritanya itu terdengar seperti omong kosong. Nah, karena kesal, Christine pun segera meninggalkan lokasi. Satu-satunya jalan keluar dari basement itu adalah melalui sebuah lift. Keduanya pun masuk ke sana, tapi lift itu tak kunjung jalan. Dan disinilah Nicholas menyadari fungsi dari kunci kemarin. Masalah belum selesai karena di tengah jalan lift yang mereka tumpangi tiba-tiba rusak. Christine yang awalnya meragukan cerita Nicholas sepertinya mulai percaya, apalagi setelah melihat tombol darurat pada lift itu yang jelas-jelas telah disabotase oleh orang tak dikenal, sehingga mereka benar-benar terjebak di sana. Sialnya lagi, ponsel Nicholas tak bisa menangkap jaringan sama sekali, dan satu-satunya cara agar bisa keluar dari sana adalah manjat lewat atap. Use this like a ladder. Yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dari permainan ini? Sudah jelas semua ini bukanlah sebuah kebetulan. Apalagi tempat yang mereka kira sebagai rumah sakit itu ternyata adalah kantor CRS. Sayangnya belum sempat berpikir, tiba-tiba Nicholas kembali dibuat panik setelah tak sengaja mengaktifkan sistem alarm pada gedung tersebut. Tadinya dia ingin berdiam di sana hingga pihak keamanan datang, tapi Christine malah kabur duluan sehingga memutuskan untuk ikut bersamanya. Tak main-main, pihak keamanan sampai mengerahkan anjing pelacak untuk menangkap mereka. Keduanya pun terpaksa kabur lewat tangga darurat, yang kemudian terhubung ke sebuah apartemen kosong. Ya, giliran sudah ketemu jalan keluar, mereka malah terjebak di sana. Karena kebetulan sekali tangga daruratnya rusak. Satu-satunya cara jika ingin turun, yaitu dengan lompat ke tumpukan sampah. Christine yang sudah muak dengan semua omong kosong ini, memutuskan untuk lompat duluan, kemudian disusul oleh Nicholas.
By the way, mobil Nicholas ketinggalan di restoran, dan dibanding pulang ke rumah, ia pun mengajak Christine mampir ke kantornya untuk bersih-bersih sebentar. Kebetulan lokasinya tak jauh dari sana. Nah, gilanya, begitu dipersilahkan mandi, si Christine ini tanpa ragu langsung buka baju, sehingga Nicholas tak sengaja melihat pakaian dalamnya. Anyway, Mimin cuma mau mengingatkan kalau semua yang terjadi malam ini memiliki tujuannya sendiri. Jadi jangan anggap remeh setiap scene dari film ini. Singkat cerita, Christine pun pulang menggunakan taksi. Namun sebelum berpisah, ia sempat mengaku bahwa seseorang memang membayarnya untuk mengotori pakaian Nicholas tadi saat di restoran. $400 to spill drinks on you, is that... Insiden semalam membuat Nicholas bangun kesiangan. Kacaunya lagi, asistennya tiba-tiba nelpon dan mengabarkan kalau kartu kreditnya ketinggalan di sebuah hotel. Ia pun terheran-heran, kok bisa kartunya hilang dari dompet? Terus tiba-tiba digunakan seseorang untuk menyewa kamar hotel paling mahal di kota tersebut. Bagi Nicholas, uang segitu tak seberapa. Lagi pula dia lebih penasaran apakah ini semua ulah CRS atau bukan. Express card? Yes, Mr. Van Orden. Everything's in order. Sorry, my fault. Ah, Mr. Van Orden. Nicholas pun menyambangi hotel yang dimaksud untuk mengambil kartu kreditnya. Di sini ia berasumsi jika kamar yang dipesan semalam adalah petunjuk selanjutnya, sehingga ia pun menanyakan di manakah kuncinya. Uniknya, kunci itu ternyata sudah berada di sakunya, dan ternyata diselipkan oleh orang yang menabraknya saat di pintu masuk tadi. Sayangnya, begitu memasuki kamar hotel, bukannya mendapatkan petunjuk baru, Nicholas malah menemukan tumpukan foto wanita bugil bersama dengan kopernya yang kebetulan ketinggalan di lift semalam. Kacaunya lagi, ruangan itu penuh dengan narkoba. Jika sampai ditemukan oleh polisi, bisa-bisa reputasinya hancur berantakan. Seseorang sepertinya ingin menjebaknya. Bahkan di antara foto-foto wanita tadi, terdapat sosok yang mirip seperti dirinya, menggunakan kemeja bekas yang terkena noda tinta kemarin. Nicholas semakin khawatir begitu menyadari mobilnya telah dibuntuti sejak keluar dari hotel. Why are you following? Sampai sekarang, Nicholas masih mengira jika ini adalah bagian dari permainan CRS. Sehingga berasumsi pistol yang orang itu bawa cuma mainan. Tapi begitu pelatuknya ditarik, ternyata yang keluar peluru beneran. Orang ini mengaku sebagai detektif swasta. Dan disinilah Nicholas menyadari kalau seseorang memang ingin menjebaknya. Kemungkinan besar semua ini adalah ulah dari direktur yang ingin dia pecat kemarin. Tanpa pikir panjang ditemani oleh pengacaranya, Nicholas langsung menyambangi hotel tempat Tuan Bear saat ini menginap. Daddy? It's all right. And the fact that you bring like you to meet my attorney, Samuel Sutherland. I think the two of you... Baer dituduh mencoba menghancurkan saham perusahaan tempatnya bekerja karena tidak terima akan perlakuan Nicholas kemarin. Jika sahamnya hancur, mereka tak punya pilihan selain mempertahankan posisinya sebagai direktur. Namun siapa yang menyangka jika semua tuduhan itu cuma asumsi semata, karena faktanya Tuan Baer sudah menandatangani surat pengunduran dirinya tadi pagi. Oh, you met this morning. I signed the termination contract. Yeah, you're welcome to join our lunch, maybe. Nicholas malu bukan main. Jika memang bukan Baer pelakunya, maka semua ini pasti ulah CRS. Makanya ia langsung memerintahkan pengacaranya untuk mendatangi perusahaan tersebut dan membatalkan kontrak yang sudah terlanjur dia tanda tangani. Namun siapa yang menyangka semua tulisan dalam kontrak tersebut tiba-tiba hilang. Anehnya lagi di dalam koper Nicholas ditemukan amplop berisikan petunjuk selanjutnya. United Taxi Company. United Taxi Company, call United... Sesampainya di rumah, Nicholas kembali dibuat kaget. Semua saklar lampunya telah dirusak. Telepon rumahnya bahkan tak berfungsi, seakan-akan tempat itu habis dibobol oleh perampok. Untuk jaga-jaga, ia pun segera mengeluarkan senjata yang direbut dari detektif swasta tadi. Dan begitu masuk ke dalam, ternyata... semuanya hancur berantakan. Dan ini pasti ulah CRS karena di mulut boneka kemarin ditemukan sebuah foto dari mendiang ayah Nicholas ketika bunuh diri. Uniknya si pembantu yang bekerja di sana ternyata tak menyadari rumah mereka telah disusupi karena kebetulan kamar tempat dia tinggal terpisah dari gedung utama. Nah, ketika Nicholas ingin minta bantuan polisi, tiba-tiba Conrad kembali muncul.
need your car. All right, what happened? Ya, Conrad kembali datang, namun kali ini dia seperti orang gila. Nicholas sampai mengira adiknya kembali kecanduan narkoba. Conrad pun menjelaskan kalau ini semua ulah CRS. Mereka terus memaksanya masuk ke dalam permainan. Tak peduli seberapa banyak uang yang telah dia gelontorkan, perusahaan itu terus saja menerornya. Di tengah jalan kabur, tiba-tiba ban mobil mereka pecah. Dan suka tidak suka, keduanya harus menepi untuk memperbaikinya. Nah, ketika Nicholas akan mengambil ban serep di bagasi belakang, Conrad malah tak sengaja membuka laci mobil tersebut dan menemukan ratusan kunci dengan logo perusahaan CRS, membuatnya mengira kakaknya adalah dalang dari semua teror ini. You're with them. Nicholas benar-benar dibuat bingung dengan sikap adiknya. Hubungan mereka di masa lalu memang dipenuhi dengan konflik, jadi jangan heran jika Conrad merasa kakaknya coba kembali menyakitinya. Nah, uniknya, tak lama setelah Conrad pergi, tiba-tiba semua telepon umum di wilayah tersebut berdering, dan dapat dipastikan ini pasti ulah CRS, karena begitu diangkat, bunyinya seperti ini. Nicholas yang lelah dengan semua kekacauan ini memutuskan untuk pulang naik taksi. Namun di tengah jalan ia menyadari kalau supirnya salah arah dan segera menegurnya. Tapi siapa yang menyangka jika orang itu adalah anggota CRS. Pintu mobil telah terkunci rapat, begitu juga dengan jendelanya, sehingga Nicholas tak bisa kabur kemana-mana. Yang jadi pertanyaan, kemanakah mereka akan membawanya pergi? Soalnya di ujung jalan cuma ada sebuah sungai. Very wealthy man. Nicholas panik bukan main, ajalnya seakan sudah di depan mata. Namun di tengah kekacauan, ia teringat akan isi amplop tadi yang sepertinya bisa digunakan untuk membuka pintu kaca pada mobil tersebut. Dan ternyata dugaannya benar. Permainan ini sudah kelewatan batas, bahkan bisa dikategorikan sebagai upaya pembunuhan. Maka dari itu, keesokan harinya, polisi langsung mengepung kantor CRS. Sayangnya, begitu mereka tiba di sana, isinya ternyata sudah kosong. Uniknya lagi, pemilik gedung tersebut mengatakan bahwa tidak pernah ada perusahaan atas nama CRS yang menyewa salah satu lantai di gedungnya. Makanya, polisi sempat mengira Nicholas hanya berhalusinasi. Apalagi setelah mereka tak bisa menemukan bangkai dari mobil taksi semalam. Have you spoken to your brother? He hasn't called me back yet, no. It's all pending. Our job to tell you what we've got. So far, we don't have motive. Karena polisi tak menanggapi kasus ini dengan serius, Nicholas terpaksa mencari tahu asal-usul perusahaan CRS seorang diri. Mula-mula ia melacak di mana alamat Christine, karena kebetulan di antara foto-foto bugil kemarin terdapat pakaian dalam yang modelnya sama dengan yang Christine gunakan saat di kantornya. Hey, what are you doing here? Can we talk? Is this you? Think this is me? Well, yeah. Jujur saja, ucapan ataupun tuduhan Nicholas tadi terdengar konyol. Lagi pula, foto-foto bugil itu tak memperlihatkan wajah Christine sama sekali. Tadinya dia sudah ingin pergi, namun Christine memintanya untuk tinggal sebentar. Nah, ketika wanita itu sedang ke kamar belakang, Nicholas menyadari ada yang tidak beres dari apartemen ini. Soalnya, semua perabotannya seperti baru dibeli. Bahkan bisa dibilang cuman pajangan. Foto-foto di balik setiap bingkai diambil dari potongan majalah, menandakan Christine telah bersekongkol dengan CRS untuk menjebaknya. Is this you? What's wrong? Take the picture out of the frame. They're watching. What? Not. Christine pun mengaku bahwa dia juga adalah korban CRS. Di balik alat pendeteksi asap itu terdapat kamera pengawas. Jika penyamarnya terbongkar, pasukan keamanan CRS akan datang dan menghabisi mereka berdua. Sayangnya, walaupun sudah diperingatkan, Nicholas masih saja bersikukuh untuk menghentikan semua permainan ini. Karena mengira CRS tak mungkin berani menyakitinya. Dan ternyata asumsinya itu salah besar. Get away from the window. Untungnya rumah itu punya banyak pintu keluar, sehingga keduanya berhasil melarikan diri. Tapi tentu saja tak butuh waktu lama bagi pasukan CRS untuk menyadari lokasi mereka. Nicholas pun bergegas ke parkiran dan mengajak Christine kabur menggunakan mobilnya.
You all right? Hold on. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, tapi hal itu tak berlangsung lama karena anehnya mobil musuh tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Nah, begitu situasi sudah aman, Nicholas memaksa Christine agar keluar dari mobilnya. Tapi wanita itu tak berhenti membual dan mengatakan bahwa hanya dialah yang bisa menjelaskan maksud dari permainan ini. Sehingga suka tidak suka, Nicholas harus kembali mendengarkan ocehannya. Who are they? I don't know. Nobody does. I'm an employee. You took their test, handwriting, voice samples, psych info. They used it. Berdasarkan penuturan Christine, adik Nicholas ikut andil dalam menjebaknya. Semua permainan ini tak lain untuk mencuri hartanya. Upaya CRS beberapa malam yang lalu tak lain agar Nicholas mengizinkan Christine masuk ke kantornya. Ketika perhatiannya tengah teralihkan, wanita itu berhasil mendapatkan nomor modemnya yang kemudian pihak CRS gunakan untuk meretas semua isi komputer di sana, termasuk informasi mengenai semua kepemilikan sahamnya yang kemudian mereka cairkan diam-diam ke rekening pribadi Nicholas di Swiss. The guy who signed you up, he did 5 years for hacking Citibank. Alamein Bank, Zurich, Switzerland. Guten Tag, English bitte. Semua bualan Christine terdengar seperti omong kosong. Mana mungkin CRS bisa meretas dan menebak kode sandi dari rekening banknya. Namun Christine coba mengingatkan kalau itulah guna dari semua tes kemarin. Nicholas yang masih tak percaya langsung menelpon pihak bank untuk menanyakan jumlah saldo di rekeningnya. Alamein Bank, Zurich, Switzerland. Blue 2/9. That's right. The balance? Christine adalah saksi kunci dari kasus perampokan ini. Maka dari itu, Nicholas coba menyembunyikannya di rumah rahasianya yang terletak di pinggir kota sambil menunggu pengacaranya datang bersama FBI. Nah, asal kalian tahu, isi rekening Nicholas itu mencapai 600 juta dolar atau sekitar 100 triliun. Uang sebanyak itu tak mungkin bisa mereka pindahkan tanpa terlacak sedikit pun. Tak lama kemudian, pengacara Nicholas menelpon untuk menyampaikan sebuah kabar yang sangat mengejutkan, di mana setelah dicek baik-baik, ternyata isi rekeningnya masih utuh. Sontak ia pun bingung. Namun belum sempat menyelesaikan percakapannya, tiba-tiba Nicholas merasa pusing hingga akhirnya jatuh pingsan. Sorry, the calls can be intercepted. Ya, sejak awal ponsel Nicholas sudah disadap. Nomor yang dia telepon tadi bukan pihak bank, melainkan orang-orang CRS. Kini mereka sudah berhasil mendapatkan kode rekeningnya. Dan semua itu berkat akting Christine yang bisa dibilang cukup sempurna dalam menipunya. Begitu bangun dari pingsannya, Nicholas sudah berada di sebuah makam yang letaknya di wilayah Meksiko. Para perampok kemarin bahkan mendandaninya bak seorang mayat mengenakan pakaian serba putih. Walaupun semua hartanya telah dirampas, Nicholas sepertinya belum berputus asa. Ia pun bergegas mencari kantor kedutaan Amerika untuk minta tolong. Tapi bukannya dibantu, petugas di sana malah menertawakan ceritanya. Lagi pula, jika memang menjadi korban perampokan, mengapa di lengannya masih terdapat sebuah jam tangan emas? Say you were mugged and they didn't take that one. Jam tangan tadi adalah peninggalan ayahnya. Namun demi bertahan hidup, Nicholas terpaksa menjualnya. Dari sana, ia kemudian mencari cara agar bisa kembali ke Amerika. Syukur saja ketika uangnya mulai menipis, beberapa orang masih bersedia untuk memberinya tumpangan. Anybody here going to San Francisco? I need a ride. Anybody? Singkat cerita, Nicholas berhasil tiba di kota San Francisco. Namun rumahnya terlihat sudah dilelang oleh pihak bank. Tadinya dia pikir para perampok ini tak bisa merampas aset propertinya. Tapi ternyata dugaannya salah besar. Bahkan sebahagian besar isi rumah tersebut sudah berhasil mereka jual. Nicholas pulang ke rumah tak lain hanya untuk bersih-bersih sekaligus mengambil sebuah buku. Dari sana ia mendatangi penthouse adiknya. Tapi manajer dari gedung tersebut tiba-tiba mengabarkan kalau beberapa hari yang lalu Conrad terlibat sebuah masalah.
Dia seperti mengalami gangguan mental, sehingga polisi langsung menjebloskannya ke sebuah rumah sakit jiwa yang lokasinya terletak di California. We did the best we could to accommodate his behavior. They left this address in case anyone came. Agar bisa ke sana, Nicholas terpaksa meminjam mobil mantan istrinya. Keduanya pun bertemu di sebuah restoran. Dan uniknya, sekalipun sudah lama tak berjumpa, Elizabeth terlihat masih sangat peduli padanya. Pantas saja jika Nicholas langsung merasa tak enak hati. Nah, di tengah percakapan, tiba-tiba TV memperlihatkan sebuah iklan yang menampilkan wajah dari orang yang telah menipunya kemarin. He's an actor. He's an actor on television. Dr. Feingold ternyata hanyalah seorang aktor yang bekerja untuk CRS. Demi melacaknya, Nicholas mendatangi restoran tempat di mana ia biasa pesan makanan. Kalian masih ingat kan, terakhir kali mereka bertemu, Feingold terlihat sedang makan makanan Chinese. Nah, kebetulan sekali, di restoran tersebut terpajang fotonya. I know these people you have here up on your... Tak butuh waktu lama bagi Nicholas untuk mendapatkan nomor telepon manajer si aktor penipu. Infonya, hari itu Feingold lagi jalan-jalan ke kebun binatang bersama keluarganya. Tanpa basa-basi, Nicholas pun langsung menyusulnya. It was just a job. Nothing personal. Empty. I need to find out where they are. Berdasarkan pernyataan Feingold, sejak awal CRS adalah pemilik utama dari gedung perkantoran kemarin. Setelah menipu targetnya, mereka berpindah dari satu lantai ke lantai lainnya. Jika memang demikian, sekarang tugas Feingold adalah membantunya menyusup ke sana. Karena jujur saja, kesabaran Nicholas sudah nyaris habis. Anyway, kalian mungkin bertanya, dari mana Nicholas dapat senjata? Jawabannya dari dalam buku yang dia ambil dari rumah semalam. Extremely dangerous. What are you gonna do anyway? Sore itu, Feingold pun membantu Nicholas menyusup ke gedung CRS. Masalahnya, keamanan di sana benar-benar ketat. Karena datang di luar jam kerja, salah satu satpam langsung menyuruhnya pulang. Untung saja Nicholas berhasil membalikan keadaan. Get in there. What floor? Sesampainya di atas, Feingold yang buta arah mengajak Nicholas masuk ke semacam kantin. Dan disinilah kebenaran kembali terungkap. Ternyata selama beberapa hari terakhir, semua orang yang Nicholas lihat dan ajak berinteraksi tak lain adalah anggota CRS yang sedang menyamar. Mulai dari 2 miliuner di klubnya, supir taksi, detektif swasta, polisi, dan sebagainya. Nicholas, you're not about to shoot anyone. Nicholas sudah menantikan momen ini untuk balas dendam. Namun ketika akan menginterogasi Christine, pasukan pengamanan CRS tiba-tiba muncul dan tak berhenti melepaskan tembakan, bahkan sampai menewaskan Feingold. Karena panik, Nicholas pun mengajak Christine untuk bersembunyi di atap gedung. Alright, what do you think you're doing? What do you mean why? Who is responsible for this? Tadinya, Christine masih ingin berakting panjang lebar, tapi semua rencananya itu hancur berantakan ketika melihat Nicholas menggenggam senjata yang di luar dari skenario yang telah ditentukan. Ya, siapa yang menyangka semua upaya perampokan ini ternyata cuma bohongan. Conrad mengatur semuanya sebagai kejutan ulang tahun Nicholas. That gun, that's not an automatic. It's part of your game. Don't you start with me now! Don't... Tell me you got a real gun with real goddamn bullets in there, okay? Setelah semua insiden kemarin, tentu saja Nicholas tak lagi mau mempercayai bualan Christine. Wanita ini sudah mempermainkannya berulang-ulang kali. Lagi pula, jika memang bohongan, bagaimana mungkin peluru tadi menembus tubuh Feingold? Sekali lagi, Christine coba menjelaskan jika itu semua hanya sandiwara. Ini adalah puncak dari perayaan ulang tahunnya, karena di balik pintu tersebut sudah terdapat sosok Conrad yang siap dengan kuenya. Sayang sekali, walaupun sudah diperingatkan, Nicholas tetap tak mau mendengarnya. You shot him. Someone call an ambulance! Siapa yang menyangka jika Christine berkata jujur, semua ini hanyalah permainan. Namun berakhir tragis karena salah kalkulasi. Conrad tewas di tempat. Dan tentu saja Nicholas sontak merasakan penyesalan yang luar biasa. Sampai akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur yang percis seperti yang mendiang ayahnya lakukan dulu. Nicholas!
Sekali lagi kita semua terkena prank. Ternyata pihak CRS sudah memperhitungkan semuanya. Kaca yang menghantam tubuh Nicholas terbuat dari permen seperti yang digunakan di film-film, sehingga tubuhnya tak tergores sedikit pun. Uniknya lagi, dia mendarat tepat di sebuah ballroom yang berisikan seluruh kerabat terdekatnya, mulai dari pembantu sampai mantan istrinya. Nicholas seakan-akan terlahir kembali, dan inilah hadiah yang Conrad sudah lama persiapkan untuknya. It's your birthday present. Sosok Nicholas yang kaku dan sehari-hari cuman sibuk dengan rutinitasnya, kini berubah 180 derajat. Permainan ini menyadarkannya akan banyak hal, mulai dari rasa simpati sampai mengingat kembali bagaimana rasanya jadi orang miskin. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa sebenarnya biaya dari hadiah ini? Conrad sepertinya menggelontorkan banyak uang supaya kakaknya bisa berubah. Bahkan Nicholas sempat kaget ketika melihat nominal tagihannya. Oh my God. Walaupun semua kejadian kemarin cuma bohongan, sepertinya Nicholas menaruh hati ke Christine. Dan sekalipun sudah berusia 48 tahun, tak ada salahnya jika dia kembali mencoba berumah tangga. Lagi pula, Christine diam-diam juga menaruh hati padanya. Ya iyalah, wanita mati yang tidak suka coba sama duda yang punya harta 100 triliun rupiah. Have a coffee with me at the airport? Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.